Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat pagi ini kami mengucap syukur kehadirat Tuhan, yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dalam renungan firman Tuhan, yang pada pagi hari ini saya beri judul Orang yang Berbahagia. Saya ambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Orang yang Berbahagia, di mana topik pikirannya adalah dua aspek watak yang saleh. Ini bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi aspek negatif. Makna yang bisa kita ambil pada pagi hari ini adalah dari sisi aspek negatif, pemisahan dari orang-orang yang berbuat dosa. Sedangkan yang dari sisi aspek positif, yaitu gemar akan Taurat Allah. Ini kategori orang yang berbahagia. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 merupakan pendahuluan kitab Mazmur. Mazmur ini membandingkan hanya dua jenis orang yang diakui Allah, masing-masing dengan sekumpulan prinsip hidup tertentu. Yang pertama adalah orang saleh. Orang saleh adalah yang berciri kebenaran, kasih, ketaatan kepada firman Allah, dan pemisahan dari persekutuan dengan dunia. Ini juga bisa dilihat di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 tadi. Yang kedua adalah orang fasik. Orang fasik yaitu yang mewakili jalan dan nasihat dunia, yang tidak tinggal dalam firman Allah, dan karena demikian tidak ada bagian dalam perkumpulan umat Allah. Di Mazmur 1 ayat 4 sampai yang kelima. Orang benar itu dikenal dan diberkati Allah, tetapi orang fasik tidak memperoleh bagian dalam kerajaan Allah. Bisa dibaca juga di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Sehingga kategori orang fasik yaitu orang yang akan binasa. Di Mazmur 1 ayat yang ke-6 itu ditegaskan juga. Pemisahan di antara kedua jenis orang di atas, baik orang saleh maupun orang fasik, itu akan ada di sepanjang penebusan hingga kekal. Hal yang pertama yaitu aspek negatif, yaitu pemisahan dari orang-orang yang berbuat dosa. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mazmur 1 ayat yang pertama. Ayat pertama kitab Mazmur menekankan perbedaan di antara orang benar dan orang fasik. Orang percaya sejati dapat diketahui dari satu, apa yang tidak mereka lakukan. Hal yang kedua yaitu tempat yang tidak mereka kunjungi. Dan hal yang ketiga adalah kumpulan yang tidak mereka masuki. Jadi orang percaya sejati itu dapat dikenali dengan tiga hal ini. Apa yang tidak mereka lakukan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tidak sama dengan kebiasaan duniawi. Kemudian tempat yang tidak mereka kunjungi.
Jadi orang yang benar di hadapan Tuhan itu tidak menempatkan diri di kumpulan orang-orang fasik, yaitu kumpulan orang-orang dunia, di mana tempat-tempat kesukaan orang dunia itu orang percaya atau orang benar tidak akan mengunjunginya. Kemudian hal yang ketiga yaitu dari pergaulan, kumpulan yang tidak mereka masuki. Maka orang benar akan mampu menempatkan diri di mana ia harus berada. Jadi tidak sembarangan dalam menentukan sikap pergaulan. Tidak seorang pun yang dapat menikmati berkat Allah tanpa berbalik dari hal-hal yang merusak atau membahayakan. Hal yang kedua tentang tinjauan orang benar dari sisi aspek positif, yaitu yang kegemarannya akan Taurat Tuhan atau Taurat Allah. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan di Mazmur 1 ayat yang kedua. Orang yang diberkati Allah bukan hanya berbalik dari kejahatan, tetapi juga membangun hidup mereka di sekitar firman Tuhan. Mereka berusaha untuk menaati kehendak Allah dari hati yang sungguh-sungguh senang akan jalan dan perintah Allah. Bisa dilihat juga di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-10, di mana dikatakan bahwa orang fasik binasa karena tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Yang memotivasi tindakan mereka adalah Roh Kudus dan perasaan yang telah ditebus, terpikat hatinya oleh kebenaran Allah, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya. Jadi orang benar itu memiliki motivasi dalam hidupnya, yaitu termotivasi oleh Roh Kudus dan perasaan yang telah ditebus oleh Tuhan. Hatinya selalu terpikat pada kebenaran Tuhan. Yang pekerjaannya yaitu merenungkan Taurat itu siang dan malam di Mazmur 1 ayat yang kedua. Mereka yang berusaha untuk hidup dengan berkat Allah, merenungkan Taurat Allah, yaitu firman-Nya, supaya membentuk pikiran, sikap, tindakan mereka. Mereka membaca kata-kata Alkitab, merenungkannya, dan membandingkannya dengan ayat lain. Ketika merenungkan nas Alkitab tertentu, maka pertanyaan-pertanyaan seperti berikut itu muncul dalam pikiran mereka. Apakah Roh Allah sedang menerapkan ayat ini kepada situasiku saat ini? Jadi selalu introspeksi diri di hadapan Tuhan. Pertanyaan kedua, adakah sebuah janji di dalam ayat ini yang dapat kutagih? Firman Allah ya dan amin yang selalu memberikan kekuatan bagi kehidupan umat tebusannya. Maka janji-janji Tuhan itu akan selalu Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Pertanyaan 3 mungkin muncul, apakah nas ini membeberkan dosa tertentu yang harus aku jauhi? Tentunya firman Tuhan merupakan pembimbing dalam langkah hidup kita, yang membimbing langkah kita untuk senantiasa melakukan kehendak-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Pertanyaan yang keempat mungkin muncul, apakah Allah sedang memberikan perintah yang harus kutaati? Berikutnya adalah, apakah rohku merasa cocok dengan apa yang dinyatakan Roh Kudus?
beberapa pertanyaan yang sering kali muncul dalam kehidupan kita. Maka kita akan selalu menempatkan diri sebagai umat tebusannya. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama adalah biarlah kita dimampukan untuk menempatkan diri sebagai orang saleh di hadapan Tuhan. Kesimpulan yang kedua, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan kesimpulan yang ketiga, yaitu yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, sehingga kita akan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Hidup kita akan bergaul akrab dengan Tuhan. Ya. Jadi ada 4 kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya ini boleh menjadikan kekuatan bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga kita bisa menempatkan diri sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, yang kita menjauhkan diri dari hal-hal dosa, hal-hal kekejian di hadapan Tuhan, dan yang kesukaannya adalah firman Tuhan, merenungkannya Taurat itu siang dan malam, sehingga kita senantiasa ada dalam kasih anugerah-Nya. Demikian Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Sepanjang hari ini apa yang kita lakukan, penyertaan Tuhan senantiasa memampukan kita untuk menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.